Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik teman-teman, kami dari kelompok 10 izin memaparkan hasil kelompok yang sudah kami kerjakan pekan lalu dengan judul evaluasi sebagai alat untuk memimpin perubahan. Dengan anggota kelompok Istiqomah, saya sendiri Putri Nursiami, Siska Febriani, Gilang Bayu, dan Ferry Indra Widianto. Next, Mbak. Pengertian evaluasi dan mengapa penting dalam mengukur keberhasilan perubahan. Pengertiannya yaitu, evaluasi adalah proses tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang diinginkan telah dicapai. Mengapa penting? Mengukur keberhasilan perubahan adalah penting karena membantu pemimpin atau pengelola dalam menilai apakah perubahan yang diimplementasikan mencapai tujuan yang ditetapkan. Bagaimana evaluasi dapat membantu dalam memimpin perubahan? Evaluasi dapat membantu dalam memimpin perubahan dengan berbagai cara. Misalnya, evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam sistem manajemen kualitas. Pemimpin perubahan dapat menggunakan evaluasi untuk mempersiapkan karyawan dan memberikan dukungan yang cukup untuk mengatasi hambatan dan memastikan bahwa perubahan tersebut tidak akan menimbulkan tidak nyamanan atau resistensi dari karyawan. Manfaat evaluasi dalam memimpin perubahan. Evaluasi dapat membantu dalam memimpin perubahan dengan berbagai manfaat antara lain. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mendorong perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, membangun kemampuan internal. Yang keempat, analisis kompetitif. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan. Yang keenam, memperbaiki kinerja. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Yang delapan, memperbaiki keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi uang dapat digunakan dalam memimpin perubahan. 1. Evaluasi formatif dan sumatif. 2. Evaluasi kompetensi kepemimpinan. Yang ketiga, evaluasi kualitas. Yang keempat, evaluasi kepemimpinan. Yang kelima, evaluasi pengembangan. Dan yang terakhir, evaluasi. Udah. Faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pemilihan evaluasi dalam memimpin perubahan. Ada internal dan eksternal. Yang internal ada struktur organisasi, Evaluasi dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dalam memimpin perubahan. Yang pertama ada mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan sehingga dapat melakukan perubahan yang efektif untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis sehingga dapat dilakukan perubahan yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga, ada mengidentifikasi kinerja perusahaan, seperti keberhasilan dalam menjual produk atau layanan, kinerja ekonomi, dan kinerja perilaku organisasi sehingga dapat dilakukan perubahan yang efektif untuk memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada mengidentifikasi sistem informasi yang tepat, sehingga dapat melakukan perubahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja bisnis. Mengidentifikasi kebutuhan khusus sehingga dapat dilakukan perubahan yang efektif
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengidentifikasi kondisi keuangan perusahaan seperti kinerja ekonomi dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi cadangan produknya, mengidentifikasi kondisi keuangan perusahaan seperti kinerja ekonomi dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi cadangan produknya. Baik, selanjutnya ada langkah yang dapat dilakukan setelah evaluasi kebutuhan perusahaan dalam memimpin perubahan. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada mengidentifikasi kebutuhan khusus, yaitu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kedua, pengaturan tindakan. Pemimpin dapat mengatur tindakan yang efektif untuk memperbaiki kebutuhan tersebut. Yang ketiga, membuat rencana strategi. Rencana strategi yang efektif untuk memperbaiki kebutuhan perusahaan. Yang keempat, memperbaiki sistem informasi. Yang kelima, membantu bisnis bertumbuh dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Yang keenam, mengubah kinerja bisnis dengan memahami evaluasinya. Yang ketujuh, memaksimalkan potensi bisnis. Memaksimalkan potensi bisnis untuk masa mendatang dengan menilai potensi dan mengembangkan strategi bisnis. Selanjutnya, cara menentukan sumber perubahan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ada beberapa langkah. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan perubahan, analisis dampak perubahan, perencanaan perubahan, merancang cara terbaik untuk mengelola perubahan dan membuat rencana yang detail untuk menerapkan perubahan. Implementasi perubahan, menerapkan perubahan yang telah direncanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang terakhir, evaluasi perubahan. Mengevaluasi keberhasilan perubahan dan mengambil tindakan yang diperlukan jika perubahan tersebut tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Anak, terima kasih Mbak Fiska, terima kasih Mbak Isti.